Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Smile tahun 2020. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang dokter psikiater bernama Rose. Di hari itu dia bertemu dengan pasien yang diduga terlalu takut akan kematian. Di sini Rose mengira kalau Charlie sedang mengalami gangguan mental. Hingga akhirnya pasien tersebut dirawat di rumah sakit agar lebih ditangani dengan baik. Saat ia pulang ke rumah, tidak disangka ia mendapatkan pasien baru lagi. Ialah seorang mahasiswi yang tampak sangat ketakutan. Pasien itu bernama Laura. Dengan gugup gemetar, Laura menceritakan kejadiannya. Jadi semenjak dia melihat dosennya mati bunuh diri, ia sering diteror oleh setan yang sering tersenyum. Tapi di sini Rose menganggapnya ia sedang mengalami trauma berat sehingga sering berhalusinasi. Lantas Laura mencoba menenangkan Rose, namun tiba-tiba This thing, I can't explain it. di sana Laura terkejut ketakutan. Rupanya ia melihat setan itu sedang mendatanginya. Namun Rose tidak melihat apa yang dilihat Laura. Karena panik, lantas Rose langsung menelepon bantuan. Namun tidak disangka Laura yang tadi terkapar tiba-tiba sekarang berdiri tegak sambil tersenyum dan membawa pecahan guci. Di sana Laura mengeksekusi dirinya sendiri dengan menggorok lehernya. Rose yang melihat hal tersebut hanya bisa terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak lama, polisi pun datang untuk menangani kasus bunuh diri tersebut. Rose lantas menceritakan semua kronologisnya. Namun para polisi malah menganggap kalau Laura mengalami gangguan jiwa. Yeah, she sounds fucking crazy to me. Sort of evil presence was haunting her. Singkat cerita, pada malam harinya, Rose melihat ada sesosok bayangan aneh di rumahnya. Rose. Namun ia dikejutkan dengan kedatangan Trevor tunangannya. It happened right in front of me. Akibat kejadian tadi siang, jelas hal tersebut membuat kepikiran. Bahkan ia tak mau makan nasi yang sudah habis. He is so fucked. And I have to go back to school, pick him up. Rose sendiri adalah seorang wanita yang belum menikah. Ia hidup bersama kucingnya. Di keesokan harinya, ia meminta informasi tentang Laura. Di sana ia membaca kesaksian pasien. Dan di situ ditulis bahwa dosennya Laura sengaja mendatangi Laura. Dan sambil tersenyum, si dosen memecahkan kepala otaknya sendiri dengan martil. Semenjak kejadian itulah, Laura sering melihat penampakan orang-orang yang dia kenal dengan wajah yang tersenyum. Saat itu, Rose mendapat panggilan telepon dari kakaknya. Holly mengatakan bahwa besok adalah pesta ulang tahun anaknya. Jadi ia disuruh untuk membelikan kado. Dan secara bersamaan, Rose melihat seorang wanita berpakaian kusut yang sedang menatapnya. Merasa penasaran, Rose pun mencoba untuk mendekatinya. Namun saat melewati kamar pasien, ia melihat Charlie sedang duduk sambil tersenyum. Rose berpikir mungkin keadaan Charlie sekarang sudah membaik. Namun saat memanggilnya, How you feeling today? Charlie tidak menjawabnya. Dan tiba-tiba Rose yang terkejut langsung meminta bantuan tim keamanan. Singkat waktu, Rose pun langsung dipanggil atasannya. Lantas si atasan yang bernama Morgan itu pun merasa jika Rose terlalu lelah untuk bekerja. Karena akhir-akhir ini ia selalu tidak fokus setelah insiden kematian Laura. Lantas Morgan pun menyuruh Rose untuk cuti selama 2 minggu untuk menenangkan pikiran. Namun meski Rose menolak keputusan, Morgan tidak bisa diganggu gugat karena itu juga demi kebaikan pasien. I'm concerned that you haven't been sleeping. Take a paid week off. Morgan, that's Di really... tengah perjalanan pulang, Rose pun mampir dulu ke toko mainan untuk membeli kado mainan karena besok ia akan merayakan acara ulang tahun keponakannya. Sesampainya di rumah, Rose pun langsung membungkus kado untuk ponakannya itu sehingga waktu saat Trevor pulang,
Rose yang akan memberi makan kucingnya terlihat heran karena kucingnya tak kunjung datang. Melihat Rose yang kepanikan sendiri, Trevor yang khawatir pun menanyakan apa yang terjadi sampai-sampai Rose bersikap berlebihan. Lantas Rose hanya menjawab jika ia memang lagi banyak pikiran, apalagi setelah dipaksa cuti oleh atasannya. Lantas Rose pun hanya menyuruh Trevor memberikan pakan jika Trevor melihat kucingnya. Dan Rose kembali bermimpi buruk saat ibunya meninggal overdosis. Karena Rose tidak bisa tidur lagi, ia pun menyibukkan diri dengan mendengarkan rekaman Laura. Dan dari sinilah hal-hal mengerikan pun mulai sering dirasakan. Di keesokan harinya, Rose yang kurang tidur pun menggunakan kosmetik untuk menghilangkan mata pandanya. Oh, I decided to take that. Sesampainya di acara ultah, Rose pun langsung memberikan kado itu kepada kakaknya. Dan hingga pada akhirnya acara ultah pun dimulai. Singkat waktu, sesi pamer kado pun dimulai. Jackson pun terlihat puas dan bahagia di atas kedengkian teman-temannya. Namun saat dia membuka kado dari Rose, ternyata kucingnya sudah mati dan dimasukkan ke dalam kado. Dan entah siapa yang memasukkannya. Jelas saja Rose langsung histeris saat melihat kucing kesayangannya tewas mengenaskan. Di tengah kepanikan semua orang, Rose pun dituduh telah mengacaukan acara ulang tahun Jackson dan dianggap gila oleh semua pengunjung. Singkat cerita, Rose pun dijemput pulang oleh Trevor setelah mendapat perawatan di UKS. Di dalam mobil, Rose pun berusaha meyakinkan tunangannya bahwa ia tidak gila. Sontak Trevor pun heran saat tiba-tiba Rose menjadi kasar dan bersikap radikal. I think that it killed my patient. Evil spirit or energy. Something is threatening me. Saat Rose meminta maaf, ia pun menambahkan jika akhir-akhir ini ia selalu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Di mana kejadian ini mirip dengan apa yang Laura alami. Dan kini Rose merasa jika apa yang menimpa Laura kini sedang menimpa dirinya. Mendengar hal aneh yang Rose ucapkan, Trevor pun semakin ketakutan melihat Rose yang semakin tak terkendali. Trevor pun yakin jika apa yang Rose alami merupakan faktor turunan genetik dari ibunya, di mana ibunya Rose pun disebut-sebut memiliki kelainan jiwa sampai meninggal. Rose, you're talking about fucking ghost. Dan sebelum Trevor masuk rumah, ia pun malah menuduh Rose lah yang telah membunuh kucingnya sendiri tanpa sadar. Mendengar hal itu, Rose pun seakan tak tahu lagi harus berbuat apa. No, that was not. Di malam harinya, Rose yang penasaran pun mulai mencari alamat tentang seorang dosen yang melakukan bundir di depan Laura, hingga Laura pun melakukan hal yang sama seperti yang dosennya lakukan. Di keesokan harinya, Rose pun memutuskan untuk mengunjungi rumah si dosen untuk mencari informasi tambahan. Dan saat disambut istri si dosen, Rose pun langsung berbincang-bincang. Dalam percakapan mereka, istri dosen yang bernama Victoria pun menjelaskan awal mula suaminya menjadi aneh. Ketika itu, suaminya tiba-tiba selalu gelisah dan melamun sepanjang waktu sesaat setelah suaminya melihat kejadian mengerikan di suatu tempat. Lantas, Rose pun bertanya apakah almarhum melihat sesuatu. Mendengar hal itu, istrinya pun langsung mengajak Rose ke ruangan kerja suaminya. Dan ternyata si dosen menuangkan apa yang ia lihat ke dalam gambar, dan terlihat semua gambar memiliki ekspresi yang sama, yaitu tersenyum. Dirasa kasus ini saling berkaitan, Rose pun langsung pergi menemui mantan pacarnya yang seorang polisi. Dan tanpa banyak basa-basi, Rose pun langsung meminta Joel untuk jangan banyak nanya dan menuruti apa keinginannya. Rose pun langsung minta rekam jejak kematian si dosen dari data-data kepolisian. Dan saat dicek, ternyata si dosen meninggal setelah seminggu sebelumnya ia melihat seorang wanita bernama Angela tewas di sebuah hotel. Pernyataan itu pun semakin memperkuat dugaan Rose jika kasus ini memang berkaitan. Ia pun meminta Joel untuk menyelidiki rekam jejak Angela sebelum ia meninggal. Meskipun permintaan Rose sudah berlebihan, namun Joel tetap melakukannya. Dan setelah dicek, ternyata 4 hari sebelum Angela meninggal, ia melihat seorang pria aneh membawa gunting rumput dan memangkas dirinya sendiri di depan Angela.
Hal itu pun menjadi bukti kuat, apalagi saat dicek sesaat sebelum melakukan hal itu, si pria terlihat tersenyum. Singkat waktu, Rose pun mengunjungi rumah kakaknya, dan saat mereka bertemu, Rose pun mulai menjelaskan apa yang sebenarnya ia alami. Akan tetapi, si kakak yang masih geram dengan kelakuan adiknya tak terlalu menanggapi hal itu. Si kakak pun malah menyinggung masalah kematian ibu mereka, di mana Rose saat itu tidak cepat-cepat meminta bantuan hingga akhirnya si ibu tak tertolong. Muak dengan segala ocehan adiknya, apalagi saat ini anaknya sedang trauma parah, si kakak pun langsung kembali masuk ke dalam rumah. Jelas saja Rose pun semakin stres dengan keadaan ini. Namun saat ia akan pergi, tiba-tiba si kakak kembali menghampiri Rose. Lagi-lagi teror dari sosok itu membuat Rose semakin tertekan. Di malam harinya, Rose yang stres parah makan dengan berlebihan. Ia pun kembali ditelepon Joe yang kini sudah mengetahui rahasia yang Rose sembunyikan. Joe pun menjelaskan jika rentetan kasus ini ternyata sudah tercatat 20 kasus di data kepolisian. Namun dari 20 kasus, ada 1 orang yang berhasil selamat dan masih hidup sampai sekarang. Dan lelaki itu pun kini berada di penjara akibat kasus pembunuhan secara tiba-tiba. Jelas saja Rose pun penasaran dan meminta Joe mengantarkannya ke tempat lelaki itu. Di perjalanan, Rose pun berkata jika kasus ini tak semudah yang dipikirkan, karena setiap korban terlihat seperti dikendalikan sesuatu sesaat sebelum mereka meninggal. Hingga Rose pun bertanya dari kasus 20 itu, rata-rata mereka bertahan berapa hari. Joe pun menjawab jika dari semua korban rata-rata hanya bertahan selama 4 hari sejak mereka terkutuk. Mendengar hal itu, sontak membuat Rose shock parah karena hari ini merupakan hari keempatnya. Singkat waktu, Rose pun akhirnya dipertemukan dengan si pria bernama Tails. Namun saat Rose bertanya, tiba-tiba si pria menjadi panik. The fuck do you want from me, huh? You experienced in the days leading. Namun Rose terus memohon agar Tails memberikan informasi, apalagi hanya Tails saja yang bisa terbebas dari kutukan itu. Just to make sure there's a witness for it to pay. The only way. Someone. That's the only way you can get rid of killing his neighbor and passing it to his neighbor's wife. Dan ternyata alasan Tails bisa terbebas dari kutukan adalah saat itu ia membunuh orang lain, namun dengan syarat harus ada saksi mata. Hingga si saksi yang melihat kejadian itu menjadi trauma dan kutukan itu pun langsung berpindah pada si saksi mata. Hingga kutukan kembali berlanjut tanpa melibatkannya. Dan itulah alasan kenapa saat ini Tails di penjara. Mendengar hal itu, Rose pun keceplosan berkata jika ia tidak akan sanggup jika harus membunuh orang lain. Jelas saja Tails ketakutan parah saat mengetahui jika ternyata Rose memiliki kutukan itu, karena ia tidak ingin kembali mendapat kutukan yang sudah susah payah ia singkirkan. Singkat cerita, akibat ketakutan parah, Rose pun memiliki niat untuk membunuh seseorang guna melepaskan kutukannya. Dan saat berada di rumah sakit, ternyata Rose menargetkan Charlie untuk ia bunuh. Rose. Namun saat si dokter datang, Rose merasa inilah saatnya untuk memindahkan kutukan pada si dokter yang akan menjadi saksi. Dan ternyata itu hanya mimpi buruk Rose saja sesaat sebelum ia pergi ke dalam rumah sakit. Lantas Rose yang tak sanggup melakukan hal keji itu berniat untuk mengasingkan diri dan menerima takdirnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Joe menelpon dan menanyakan posisi Rose berada. Namun Rose yang tak ingin Joe terkena kutukan langsung mematikan telepon itu. Ternyata Rose pergi ke rumah lama masa kecilnya untuk memutuskan kutukan itu seorang diri. Karena Rose sadar jika seseorang melihatnya mati, orang itu pasti akan terkena kutukan darinya. Di dalam rumah, Rose pun seakan teringat dengan kenangan masa kecilnya di rumah ini bersama ibu dan kakaknya. Namun saat Rose mendekati kamar ibunya, ia pun langsung teringat masa kecilnya saat si ibu sedang sekarat dan meminta dipanggilkan bantuan. Call for help. Help me, please. Namun pada saat itu, Rose seolah ketakutan dan langsung meninggalkan ibunya.
Dan pada malam harinya, Rose pun menyalakan penerangan untuk menerangi rumahnya yang gelap. Namun saat Rose menunggu aja, tiba-tiba ia mendengar panggilan dari arah kamar ibunya. Dan saat Rose menghampiri kamar itu, tiba-tiba ia melihat perwujudan ibunya yang masih muda. Si ibu pun berkata kenapa Rose meninggalkannya mati dan tak memanggil bantuan. Dan ternyata lur, pada saat itu Rose memang membenci ibunya yang ia anggap sebagai monster. Di mana selama hidup bersama ibunya, Rose dan kakaknya selalu disiksa dan dikekang. Itulah sebabnya saat si ibu sekarat, Rose merasa jika ini saatnya mereka terbebas dari kekejaman si ibu yang terindikasi sebagai orang gila. And you were a monster! Afraid of you! I was 10 years. Setelah mendengar penjelasan Rose, tiba-tiba si ibu tersenyum. Dan di sini Rose pun sadar jika kini sosok itu sudah menyerupai sesungguhnya. Rupanya rasa trauma Rose di masa kecil membuat makhluk itu dengan mudah mengendalikan pikiran Rose. You can't escape your own mind, Rose. Saat Rose ketakutan parah, tiba-tiba Joel datang setelah melacak ponsel milik Rose. Joel pun berusaha mendobrak pintu itu untuk menyelamatkannya. Dan inilah wujud asli makhluk tersebut. Kini Rose pun dimasuki sosok tersebut sama persis dengan gelagat Laura sebelum ia mati. Dan di saat itu pula, Joel pun berhasil masuk ke dalam rumah. Namun itu semua sudah terlambat dan sia sekali Rose pun akhirnya mati setelah ia melumurinya dengan bensin dan membakar dirinya sendiri. Dan parahnya lagi, kutukan itu pun berpindah kepada Joel yang sudah menyaksikan detik-detik terakhir dari kematian Rose. Oke lah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulur seluruh alur cerita film Smile tahun 2022. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya Steve Austin undur diri dan mengucapkan terima kasih.